Ibu, Bapak, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat petang. Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali ibadat jalan salib yang kedua ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2022. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama. Melalui tema pemulihan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera, tiada kesejahteraan tanpa bumi yang sehat, dan tiada kebaikan bersama tanpa semangat mendahulukan yang paling hina, miskin dan menderita. Itulah sebabnya keselamatan dan kemuliaan juga hanya bisa tercapai melalui jalan salib, jalan pengorbanan, dan jalan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putramu melalui misteri perjalanan salib.
Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib putra-Mu itu dan meneladani semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha memulihkan kehidupan, agar bumi menjadi sehat kembali dan manusia bisa sejahtera. Itulah amanat Kristus sendiri untuk menyejahterakan manusia melalui pilihan perhatian pada yang miskin papa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan pada kita suatu ajaran tentang cinta yang rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total walau diperlakukan tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu, demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman mati, dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan pada kita bahwa salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, menjadi tanda tindakan rasa senasib dan bela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendirian. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami, apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan pada kita teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita sakit dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tak boleh berhenti apapun resikonya, seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi. Jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati dan memulihkannya saat ini demi kesejahteraan bersama kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didamba umat manusia, yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut, karena sulit untuk setia dan taat. Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah berdoa. Ya Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat, walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang hina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Simon tak bisa menghindar, ikut memanggul salib hina,
Namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Yesus sendiri menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek ataupun dianiaya karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari resiko berat dan sulit. Kalaupun membantu, kami suka dengan pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih dan rela dan tulus. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun, balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang Veronika yang tergerak hatinya untuk menyeka wajah mereka dengan belas kasih. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain karena tak berani ambil resiko. Gerakkanlah hati kami, karena kami pun ingin seperti Veronika, tetap berani mengambil keputusan, mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah gembira. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus tertimpa kayu salib, namun segera bangun lagi, menegaskan suatu teladan kasih yang setia berkanjang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua, manusia berdosa. Demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tidak boleh tanggung, setengah-setengah, apalagi minimalis. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita.
Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa mudahnya kami mengeluh, padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahi kami semangat tidak kenal lelah dan tak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus bumi. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur. Itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus, manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita, manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, sungguh kasih-Mu mengatasi segala pikiran manusia. Ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami dirundung derita dan kemalangan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang sering jatuh dalam dosa. Namun, kebangkitan kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan beresiko korban. Semoga kesetiaan-Mu membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan
yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus menjadi gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina dina, penuh nista di mata manusia. Tersiksa badan dan batin, itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin, menandakan Ia hadir bersama kita, dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu dan selalu siap hadir membela martabat kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-11, Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dipaku dan disiksa di salib, namun tetap mendoakan, itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam. Tidak ada caci maki dan umpatan, tak ada keluhan dan gugatan. Yesus mengajar kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tak pernah memperhitungkan kesalahan manusia, maka kita pun diajak agar tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi seperti Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kedegilan hati dan dosa manusialah Engkau disalibkan. Sampai kini kami masih sering menyalibkan Engkau melalui sesama kami dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki. Kami mudah mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus,
ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putranya terkasih. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tidak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar ungkapan iman dan rumusan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup berdimensi sungguh Allah, sungguh manusia. Terlihat dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah yang sungguh insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa dan keselamatan manusia. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil-Mu tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan diperbarui dan manusia menikmati kesejahteraan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya. Inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang juga amat Ia kasihi, melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan pada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir seperti Bunda Maria. Kita tak akan pernah lepas dari penderitaan,
karena kita ikut disalib. Setia ikut sengsara di Kalvari, menghantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakan, yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah, kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putra-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru dan senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera, dan menyongsong Hari Raya Paskah
dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Kita lanjutkan dengan misa dengan diawali lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Umat Allah yang terkasih, setelah kita kembali diajak untuk masuk dalam kisah penyelamatan melalui penderitaan Tuhan kita, mari sekarang kita mempersiapkan lebih dalam lagi untuk menyambut karya keselamatan yang kita terima dalam Ekaristi. Mari hening sejenak, kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui semua kelemahan, kedosaan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini dimohon keluarga Bapak Rafael Edi Chandra bersama anak-anak dan cucu serta cicit untuk mendoakan Bapak Tio Aseng atau Paito dan Ibu Lau Amoy atau Mariana, kedua orang tua yang sudah meninggal dunia kurang lebih 16 tahun yang lalu.
Semoga mereka memperoleh rahmat belas kasih Allah dan boleh berbahagia dalam kehidupan abadi. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu bersama kami. Semoga kami mengakui Dia yang Engkau utus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Lihat, tukang mimpi datang. Marilah kita bunuh dia. Pembacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Daton. Dari jauh, Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun meninggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah seorang Ismail yang datang dari Gilead, dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian
dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutuslah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual mereka menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iri hati seringkali menggelapkan pikiran. Kita mendengarkan dalam bacaan pertama tadi bagaimana Yusuf yang mendapat perlakuan buruk dari saudaranya sendiri karena orang tuanya Yakub lebih mengasihi Yusuf. Mengapa Yusuf lebih dikasihi? Kalau kita tahu Yusuf adalah anak dari seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Yakub. Yakub punya beberapa istri, 2. Dan istri yang melahirkan Yusuf adalah perempuan yang sebenarnya paling dicintai, tapi untuk mendapatkan istri itu dia harus bekerja bertahun-tahun. Yang didapat harus kakaknya dulu. Dan itulah sebabnya mengapa Yusuf mendapat hati secara khusus dalam hidup bapaknya. Dan itu membuat saudaranya menjadi iri dan akhirnya berikhtiar untuk melenyapkan Yusuf. Demikian juga dalam bacaan Injil hari ini, rasa iri hati para pemuka, imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi ternyata telah menggelapkan hati mereka untuk menyingkirkan Yesus. Maka Yesus memberikan perumpamaan dan ternyata mereka juga sadar siapa orang-orang yang dimaksud, dan itulah yang membuat mereka semakin membenci Yesus. Saudara-saudari, iri hati adalah satu dari 7 dosa pokok. Bagaimana kita mensikapi dosa ini? Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh belas kasih, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus malam ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan iri hati, dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafatmu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, Bapak Tio Aseng atau Paito, dan Ibu Lau Amoy atau Mariana, yang kurang lebih 16 tahun lalu telah Kau panggil menghadapmu dari dunia ini. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami, dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini.
Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa alam semesta, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu terhadap hidup kami. Berkat pengantaraan putra-Mu yang terkasih yang telah sudi menjadi tebusan bagi kebebasan kami. Semoga kami selalu memuliakan nama-Mu sampai kami bersatu dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.